teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mona Lisa. Di video kali ini saya akan memperkenalkan apa itu website Oktav Online dan bagaimana cara kita dapat menjalankannya. Website Oktav Online ini kita akan gunakan sebagai pengganti software dalam perkuliahan praktikum persamaan diferensial biasa. Jenis software atau perangkat lunak komputer digolongkan dalam beberapa bagian. Namun, ada dua bagian yang sering digunakan dalam penerapan matematika, yaitu yang pertama adalah numerical analysis software dan yang kedua adalah computer algebra system. Nah, contoh dari numerical analysis software ini adalah MATLAB, Scilab, dan GNU Octave. Sedangkan Maxima dikategorikan sebagai computer algebra system. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu GNU Octave. GNU Octave adalah aplikasi free and open source yang ditunjukkan untuk komputasi numerikal linear maupun non-linear. Nah, GNU Octave ini sering dikenal sebagai alternatif dari software MATLAB. Nah, karena GNU Octave memiliki pustaka yang cukup lengkap untuk memanipulasi dan memvisualisasi data. Program komputer GNU Octave lazimnya disebut dengan Octave. Nah, Octave ini pertama kali dikembangkan oleh John Eaton. Sekarang pemeliharaan serta pengembangan Octave ini dilakukan oleh beberapa orang volunteer di berbagai penjuru dunia. Nah, Octave ini di bawah lisensi GNU General Public License. Octave dapat digunakan dengan dua cara, yaitu secara offline dan yang kedua secara online. Penggunaan Octave secara offline ini memiliki keuntungan, yaitu kita tidak perlu tergantung terhadap koneksi internet. Sedangkan penggunaan Octave secara online memiliki keuntungan, yaitu yang pertama, kita tidak perlu melakukan proses instalasi yang kadang-kadang memang kita tidak dapat lakukan dengan mudah dan lancar. Nah, yang kedua, kita tidak perlu melakukan pemeliharaan secara berkala. Dalam hal ini, kita tidak perlu melakukan pengupdatean software. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah penggunaan Octave secara online ini kita dapat akses bukan hanya lewat PC, tetapi kita dapat akses lewat tablet maupun lewat smartphone yang kita miliki. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian penggunaan Octave secara online ini sering disebut dengan Octave Online dan dapat kita akses melalui URL yaitu octave-online.net. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara kita dapat menjalankan website Octave Online, nah ada beberapa perintah dasar yang digunakan dalam script Octave Online yang juga digunakan dalam MATLAB. Nah, yang pertama adalah untuk operasi penjumlahan dinotasikan dengan tanda tambah, sedangkan untuk operasi pengurangan dinotasikan dengan tanda kurang, operasi perkalian dinotasikan dengan tanda star atau bintang, operasi pembagian dinotasikan dengan tanda garis miring, dan penarikan akar dinotasikan dengan SQRT, dan ditambah dengan tanda dalam kurung ya teman-teman. Kemudian, jika teman-teman tidak ingin menampilkan hasil perhitungan pada Octave Command Prompt, teman-teman dapat menggunakan tanda titik koma di setiap akhir dari perintah di script Octave Online-nya ya teman-teman. Dan untuk membersihkan Octave Command Prompt, teman-teman menggunakan notasi CLC. Untuk membersihkan hasil perhitungan digunakan notasi atau perintah clear all, dan untuk menutup semua figur digunakan perintah atau notasi close all, sedangkan untuk membuat grafik digunakan perintah atau notasi plot. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat mengakses atau menggunakan website Octave Online ini. Langsung saja. Nah, untuk ketahuan teman-teman, website Octave Online ini dapat digunakan lewat browser ya yang teman-teman miliki. Nah, browser ini bisa Google Chrome, bisa Mozilla, bisa Opera. Nah, saat ini yang saya gunakan adalah Google Chrome ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ketik Octave Online pada kolom pencarian di Google. Kemudian di enter.
Nah, setelah teman-teman enter, teman-teman akan memilih bagian pertama, yaitu yang URL-nya adalah octave-online.net. Nah, bagian ini teman-teman klik. Nah, ini tampilan awal jika teman-teman mengklik atau memilih URL Octave itu ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Silahkan teman-teman pilih Start Using Octave Online. Nah, ini tampilannya. Saya dismiss ini saja dulu. Kemudian teman-teman, untuk kita dapat menggunakan Octave Online ini, ada perintah atau ada petunjuk kalau harus sign in dulu. Nah, sign in itu dapat dilakukan dengan teman-teman memilih garis 3 di sebelah menu. Ini ya teman-teman. Teman-teman pilih ini, kemudian ada 3 cara untuk kita dapat sign in. Yang pertama, sign in lewat Google atau sign in with Google, terus sign in with email via password, dan sign in with email via email token. Nah, yang paling mudah yang teman-teman dapat lakukan adalah teman-teman sign in melalui akun Gmail teman-teman atau akun Google. Nah, saya langsung pilih yang ini saja. Kita klik. Kemudian silahkan teman-teman masukkan email teman-teman ya, yang akun Gmail-nya teman-teman. Saya masukkan punya saya. Dan kemudian silahkan teman-teman masukkan passwordnya. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini tampilan jika teman-teman sudah selesai sign in. Jadi ini dismiss saja dulu. Nah, bagian sini ya teman-teman. Bagian ini merupakan tampilan nama file yang akan kita buat. Jadi filenya berupa M-file ya teman-teman. Sama seperti yang ada di MATLAB. Nah, kemudian yang di sini nantinya kita akan menulis seluruh sintaks yang akan kita mau. Kemudian yang di sini ini adalah variabel yang akan muncul jika kita definisikan pada script kita. Jadi yang di sini adalah script kita yang kita akan ketik seluruh sintaks yang akan kita mau. Sedangkan yang di sini adalah command prompt atau semua untuk menampilkan semua hasil perhitungan yang kita inginkan. Nah, yang pertama kita akan cek dulu ya teman-teman, apakah Octave ini sudah dapat dijalankan. Ya, kita langsung saja ketik di sini untuk mengecek. Misalnya untuk 5 tambah 6 ya teman-teman. Kemudian di enter, hasilnya benar adalah 11. Sekarang untuk pengurangan, 5 kurang 2 misalnya, ya hasilnya benar adalah 3. Dan untuk perkalian, 5 dikali 6, hasilnya benar adalah 30. Dan sekarang untuk pembagian, 40 dibagi 8 misalnya, hasilnya benar adalah 5. Sekarang untuk penarikan akar. Nah, benar 12 untuk perpangkatan. Oke, 144. Benar ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membersihkan seluruh perhitungan yang sudah pernah kita lakukan di command prompt ini. Kita ketik CLC saja, kemudian di enter. Nah, hilangnya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat membuat M-file. Nah, untuk membuat M-file, teman-teman pilih bagian sini yang ada tanda tambah ini, diklik. Kemudian, teman-teman mengganti nama teman-teman, nama M-file-nya saya ganti dengan coba. Coba, dan perlu diingat ya teman-teman,
untuk bagian belakang yang titik M ini, teman-teman jangan hapus. Karena ini merupakan format dari M-file-nya. Jadi dibiarkan saja. Langsung saja teman-teman klik OK. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, ini nama filenya sudah muncul di sini ya, yang tadi coba. Kemudian teman-teman silahkan klik saja. Nah, ini tampilan yang akan kita buat sintaksnya pada script kita. Yang ini bisa dihapus ya teman-teman. Hapus dulu. Ini hapus. Nah, sekarang kita akan coba sama seperti perhitungan yang sudah kita ketik pada di command prompt ya teman-teman. 5 tambah 6. Kita setelah teman-teman mengetik perintahnya atau sintaksnya, teman-teman harus memilih yang ini. Tombol ini untuk menyimpan. Jadi kalau teman-teman tidak simpan, lalu teman-teman klik running, maka hasilnya tidak akan ada muncul di command prompt. Gitu ya teman-teman. Sekarang di save dulu. Setelah di save, coba teman-teman running. Hasilnya keluar ya teman-teman. Benar adalah 11. Nah, contoh berikut, sekarang kita akan pakai perintah yang saya tidak ingin memunculkan ini ya, oktav ini. Jadi saya mau hanya muncul hasil perhitungannya tanpa ada muncul oktav titik ganda 0 ini. Ya, saya hapus ini dulu, teman-teman perhatikan. Nah, awalnya tulisan M-file-nya itu masih dalam huruf tegak. Nah, ketika saya hapus misalnya teman-teman, saya hapus. Nah, dia sudah jadi miring. Nah, ini pertanda kita harus save dulu baru hurufnya ini akan tegak kembali baru bisa di running. Nah, contoh saya langsung ketik clc, enter, clear all, koma, kemudian 5 tambah 6. Nah, coba saya belum save ya teman-teman. Saya langsung running. Apa yang terjadi? Nah, munculnya masih sama. Padahal saya kan sudah mengetik perintah clc dan clear all untuk hasil oktav ini tidak muncul di command prompt. Begitu ya teman-teman. Nah, karena huruf nama M-file kita ini masih miring, kita harus pilih save dulu. Nah, ketika teman-teman pilih save, nah, pertanda kalau hurufnya sudah kembali tegak, itu teman-teman bisa langsung running. Silahkan di running. Nah, hasilnya 11. Ya benar ya teman-teman, jawabannya 11. Nah, coba diganti lagi untuk pengurangan. Save lagi. Kemudian di run. Hasilnya muncul 3, sedangkan untuk perkalian save dulu baru di run. Nah, munculnya 30. Dan yang kemudian pembagian save dulu, kemudian di run. Oke, hasilnya 5. Dan untuk perpangkatan misalnya 12 dipangkatkan 2. Oke, sini 144. Dan sekarang penarikan apa? SQRT 144. 144. Save, kemudian di run. Hasilnya 12. Jadi semuanya sudah bisa, semua operasi sudah saya lakukan dan hasil perhitungannya adalah benar. Begitu ya teman-teman. Oke. Demikian teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.